Mendengar perkataan Laksmi, Hilmi terlihat sangat terkejut. Menyadari hal itu, Laksmi segera berkata, "Maaf mas, maksudku, bisakah mas membantuku melepas mahkota ini?" Hilmi terdiam lalu mengangguk pelan. Setelah itu, Hilmi pun akhirnya membantu Laksmi untuk membuka mahkota yang begitu besar di atas kepalanya. Sesekali Hilmi bertanya kepada Laksmi, "Apakah terasa sakit?" Laksmi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak mas, sama sekali tidak," jawab Laksmi. Di saat mendapatkan jawaban seperti itu dari Laksmi, Hilmi kembali melanjutkan untuk membuka mahkota di atas kepala Laksmi. Setelah melepas mahkota tersebut, Hilmi memberikan mahkota itu kepada Laksmi. "Terima kasih ya mas," kata Laksmi, lalu menyimpan mahkota itu di atas meja riasnya. Setelah itu Laksmi berdiri di depan meja rias. Dia hendak mengganti pakaian, namun dia terlihat sedikit bingung. Dia kemudian melirik Hilmi yang terlihat melalui cermin. Di saat itu juga, Hilmi sedang meliriknya. Tetapi dengan cepat Hilmi mendudukkan pandangannya. Laksmi kembali berjalan dan duduk di samping Hilmi. "Mas, ayo kita tidur. Ini sudah sangat larut malam," ajak Laksmi. Hilmi mengangguk. "Baiklah." Laksmi kemudian berbaring di atas tempat tidur mereka, disusul oleh Hilmi. Saat itu Laksmi dan Hilmi terdiam 1000 bahasa. Entah mengapa. Tidak lama kemudian Hilmi melihat Laksmi yang terlihat mendekap tubuhnya karena kedinginan. "Ada apa Laksmi? Apakah kamu sakit?" Laksmi menggelengkan kepalanya. "Tidak mas, aku hanya tidak terbiasa menggunakan AC. Jadi aku merasa sangat kedinginan." Hilmi kemudian bangun. "Kamu mau kemana mas?" tanya Laksmi. Hilmi menghentikan langkahnya. "Aku akan mematikan AC agar kamu tidak merasa kedinginan." Laksmi kembali berkata, "Tidak perlu mas, nanti mas yang kepanasan. Tidak biasa tidur tanpa AC. Lama-lama nanti juga aku akan terbiasa." Hilmi kembali duduk di tempat tidurnya. "Kamu yakin?" kata Hilmi. Laksmi tersenyum. "Iya mas, aku yakin. Tidurlah, jangan mengkhawatirkan aku." Hilmi tersenyum. "Kamu juga pasti lelah." Hilmi kembali berbaring dan memejamkan matanya. Laksmi memandang Hilmi yang sedang tidur membelakanginya. Ingin rasanya Laksmi menyentuh bahu laki-laki yang begitu dicintainya itu. Namun dia menahannya. Malam itu seharusnya menjadi malam terindah bagi Laksmi dan Hilmi. Tetapi kenyataannya, malam itu seperti malam sebelumnya, tampak biasa saja. Yang berbeda hanya satu. Jika biasanya Hilmi atau Laksmi tidur seorang diri, kali ini mereka tidur bersama. Laksmi berusaha untuk menghangatkan tubuhnya dengan menarik selimut tebal dan menutupi tubuhnya. Saat pagi menjelang, Hilmi bangun lebih awal. Hilmi melirik Laksmi yang saat itu tidur menghadap dirinya. "Maafkan aku Laksmi, aku butuh waktu untuk mencintaimu," batin Hilmi. Setelah itu Hilmi berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah Hilmi mandi, Hilmi memakai baju. Tanpa Hilmi sadari, tiba-tiba Laksmi memeluknya dari belakang. "Hai mas, kok mas tidak membangunkan aku sih?" Hilmi terlihat kaku. "Maaf Laksmi, aku sengaja tidak membangunkanmu. Aku melihatmu tidur begitu lelap.
Jadi aku merasa tidak enak membangunkanmu. Laksmi tersenyum. Ya Tuhan Mas, aku ini istrimu. Kenapa Mas harus merasa tidak enak? Ketika Laksmi melepaskan pelukannya, Hilmi langsung berjalan menjauhinya untuk pergi menjemur handuk. Laksmi mengejar Hilmi. Mas, biar aku saja yang melakukannya, kata Laksmi. Hilmi dengan perlahan menyerahkan handuk itu kepada Laksmi. Laksmi tersenyum dan meraih handuk itu dari tangan Hilmi lalu menjemurnya. Setelah itu Hilmi berkata, Laksmi, aku turun duluan. Nanti kalau kamu sudah selesai, menyusullah. Laksmi tersenyum dan mengangguk. Baiklah Mas. Setelah kepergian Hilmi, Laksmi terus tersenyum. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyatukan aku dengan Mas Hilmi. Laksmi kemudian berdiri dan terus memandang dirinya di depan cermin, lalu kembali berkata, laki-laki yang begitu aku cintai selama ini Tuhan. Semoga Engkau selalu menyertai pernikahan kami dengan kebahagiaan. Sementara Hilmi yang saat itu berada di lantai bawah rumahnya bersama dengan Bima dan Aira terus tertunduk malu karena Bima terus saja menggodanya. Sepertinya ada yang tersipu malu sayang. Apakah kamu tahu apa yang membuatnya tersipu-sipu malu seperti itu? Kata Bima kepada Aira sambil mengurut kaki Aira yang sudah mulai membengkak. Aira hanya tersenyum. Bima kembali berkata, aku rasa aku tahu penyebabnya. Mungkin. Perkataan Bima belum selesai, Hilmi langsung berkata, kakak apaan sih? Bima kembali berkata, ups, maaf. Oh ya, di mana Laksmi? Kenapa kamu turun sendirian? Hilmi berdiri hendak berjalan ke dapur. Dia masih ada di kamar, Kak. Sepertinya sekarang dia sedang bersiap-siap, jawab Hilmi, lalu berjalan pergi ke dapur. Setelah kepergian Hilmi, Aira dan Bima saling berpandangan, namun tak berkata apapun. Setiap hari, Hilmi selalu bersikap biasa saja terhadap Laksmi. Namun berbeda dengan Laksmi, dia selalu bersikap manja dan ceria terhadap Hilmi. Sehingga suatu hari ketika Hilmi pulang bekerja, dia melihat Laksmi sedang mengurut kaki Aira. Kakimu ini sudah sangat membengkak, Aira. Sering-seringlah berjalan kaki di pagi hari. Jika perlu, aku akan menemanimu berkeliling di sekitar rumah ini atau ke taman. Aira tersenyum. Kamu seperti seorang ibu saja yang sedang memarahi anaknya, Laksmi. Laksmi juga tersenyum. Bagaimana aku tidak memarahimu, Aira? Kamu terlalu banyak makan makanan yang manis. Bayimu ini sudah besar. Apakah kamu tidak ingat pesan dokter ketika terakhir kamu memeriksakan kandunganmu? Kurangi makan dan minuman yang manis. Kalau bayimu besar, kasihan kamu saat melahirkan nanti. Dan kamu seperti anak kecil yang tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Aira mencubit dagu Laksmi gemas. Iya nyonya, aku ingat. Tetapi terkadang aku lupa diri ketika melihat makanan yang terlihat sangat lezat di hadapanku. Laksmi melepaskan tangan Aira yang sedang mencubit dagunya. Kalau begitu, mulai hari ini aku akan bersamamu. Aku akan terus mengawasimu, Aira. Aira tertawa, bukan karena perkataan Laksmi yang lucu, melainkan perbuatan Laksmi yang sedang menggelitik telapak kakinya.
Kapan kamu akan menyusulku, Laksmi? Tanya Aira. Laksmi masih memijat kaki Aira dengan lembut. Menyusul apa, Aira? Aira kembali berkata, tentu saja hamil, Laksmi. Laksmi terdiam sejenak lalu berkata, jika Tuhan mengizinkan aku segera hamil, maka aku akan segera menyusulmu, Aira. Berdoalah untukku agar aku segera hamil. Aira tersenyum. Tentu saja aku selalu berdoa untukmu, Laksmi. Betapa bahagianya ketika kedua anak kita lahir. Lalu mereka berlari-lari di dalam rumah, dan kita terlihat kelelahan mengejar mereka. Laksmi dan Aira kemudian tertawa. Hilmi yang mendengar pembicaraan mereka hanya dapat menarik nafas panjang. Hilmi kemudian menghampiri mereka. Apakah aku sedang mengganggu para ibu-ibu ini? Tanya Hilmi. Laksmi berhenti memijat kaki Aira, lalu menyambut Hilmi dengan mencium tangannya. Kamu sudah pulang, Mas? Setelah itu Hilmi dan Laksmi masuk ke dalam kamar mereka. Mas, hari ini aku masak kesukaan Mas Hilmi. Aku harap Mas Hilmi suka. Hilmi tersenyum. Memangnya kamu tahu makanan kesukaanku? Laksmi tersenyum. Tentu saja aku tahu, Mas. Kamu kan paling suka makan sambal pete bersama dengan nasi panas. Aku tidak menyangka pria tampan sepertimu suka dengan pete, Mas. Hilmi kembali tersenyum. Kamu tahu dari mana hal itu? Laksmi memeluk Hilmi. Aira yang menceritakan padaku, Mas. Setiap kali ada sambal pete di meja makan, pasti kamu makan yang banyak. Karena itu, aku memasaknya untukmu. Hilmi menatap Laksmi. Iya, Laksmi, itu benar. Terima kasih ya. Kamu sudah menjadi istri yang baik untukku. Tetapi, aku minta maaf karena aku belum bisa menjadi suami yang baik untukmu. Laksmi tersenyum. Siapa bilang kamu bukan suami yang baik, Mas? Kamu adalah suami yang bertanggung jawab. Kamu selalu menjagaku dan sudah mencintaiku. Aku sangat beruntung, Mas. Hilmi merasa begitu bersalah karena selama ini telah berpura-pura mencintai Laksmi. Di saat Hilmi masih sedang melamun, Laksmi berkata, Mas, apakah Mas juga merasakan hal yang sama denganku ketika melihat kaki Aira yang bengkak? Hilmi mengangguk. Iya, aku juga merasa kasihan. Aku sudah katakan kepada Kak Bima untuk tidak pergi ke kantor. Karena dalam keadaan seperti ini, Aira sedang membutuhkan Kak Bima di sampingnya. Setelah itu, tiba-tiba Laksmi mengatakan sesuatu yang membuat Hilmi terkejut. Lalu, kapan kita juga akan memiliki anak, Mas? Aku sudah tidak sabar.